Sekelompok remaja terekam amatir mengeroyok seorang remaja Noval 17 tahun di Jalan Raya Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diserang menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga tidak berdaya di jalan. Bahkan sebelumnya korban sempat ditabrak pelaku dengan motor. Aksi pengeroyokan ini pun viral. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di kepala dan tangan dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi. Berbekal video viral, tidak butuh waktu lama polisi meringkus R dan P yang sempat menyerang dengan senjata tajam dan menabrak korban dengan motor. Selain dua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 3 senjata tajam berukuran besar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Warga menghakimi pelaku pencurian kendaraan bermotor di pusat keramaian daerah Pasar Lembang, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Warga yang pernah menjadi korban pencurian geram dan menghajar pelaku hingga tak berdaya. Emosi warga semakin menjadi karena pelaku sempat mengancam dengan senjata tajam. Untuk melampiaskan kekesalan, warga bahkan melucuti pakaian pelaku. Beruntung nyawanya selamat setelah sejumlah tokoh melerai dan membawa pelaku ke Polsek Ciledug. Ada yang ngejar-ngejar maling, teriak-teriak maling, jadi jatuh di sana Pak, jatuh, terus masa datang bergerombolan dikebukin. Itu malingnya itu habis dikebukin dibawa ke mana? Dibawa ke pos. Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polsek Ciledug untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang karyawan restoran menjadi korban pembegalan sepeda motor saat pulang kerja di Jalan Cilutung, Desa Mekarsari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibatnya korban menderita luka sabetan senjata tajam di tangan dan kedua kakinya mengalami patah akibat terjatuh. Ahmad Mubarok, 23 tahun, warga Dusun Kerajaan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi korban pembegalan sepeda motor oleh 2 pelaku. Korban dirawat di rumah dengan kondisi alami luka sabetan senjata tajam di bagian tangannya. Sedangkan kedua kakinya alami patah tulang akibat terjatuh dari sepeda motor. Kejadian berawal saat korban hendak pulang dari tempat kerjanya saat tengah malam. Di tengah perjalanan, pelaku begal yang berboncengan sepeda motor membuntutinya. Sesampainya di tempat gelap, korban langsung dipepet pelaku dan tangannya disabet senjata tajam hingga terjatuh ke pinggir saluran irigasi. Sementara sepeda motornya rusak usai menabrak pohon terlebih dahulu. Melihat korbannya terkapar dan sepeda motornya rusak, kedua begal langsung kabur melarikan diri tanpa membawa barang incarannya. Tempatnya di Jalan Toang Cilutung. Terus? Gak lama dia mepet saya, langsung hajar saya pakai senjata tajam. Berbentuk apa? Celurit kayaknya. Celurit. Terus? Saya langsung refleks, banting setir nabrak pohon. Nah saya mental ke irigasi. Kasus pembegalan di kawasan ini sudah kerap terjadi karena selain sepi dan jauh dari permukiman, lokasi ini juga kurang penerangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Seorang ayah tega meruda paksa anaknya akibat sering nonton video porno. Perbuatan itu sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu saat ditinggal istrinya bekerja di luar negeri.
korban yang masih di bawah umur itu dilarikan ke Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Mapolres Polewali Mandar karena tak sadarkan diri. Korban diduga mengalami trauma usai menjalani pemeriksaan meski didampingi sejumlah keluarganya. Kasus sudah paksa terbongkar setelah korban bercerita kepada adik dan tantenya tentang perbuatan ayahnya. Korban diancam dan diminta melayani kebutuhan biologis pelaku. Perbuatan tak pantas itu sudah berlangsung sejak 2021. Bahwa telah dicabuli oleh orang tua kandung bapak sendiri. Sudah berulang kali, mulai anak-anak itu dari kelas 5 sampai tanggal saat itu diketahui. Awal mulanya diancam dulu, ancaman hingga terjadi persetubuhan. Sebenarnya kalau itu bapak dari istrinya kan ke Malaysia, perantau. Kepada penyidik, pelaku mengaku kerap menonton video porno dan sudah lama ditinggal istri bekerja di luar negeri. Pelaku kini ditahan di Mapolres Polewali Mandar dan terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzara Zainal melaporkan. Ketua Rukun Warga di Kota Malang, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencabuli anak tetangga. Korban yang melapor 7 orang dan diduga masih akan terus bertambah. Ketua Rukun Warga di Kota Malang ini ditahan di Mapolres Malang, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan dari 3 orang tua korban pencabulan. Orang tua korban baru berani melapor ke polisi kemarin, meski kasus pencabulan sudah berlangsung lama. Polisi menduga masih akan ada korban lainnya yang belum berani melapor. Polisi mendatangi rumah korban bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kepada keluarga korban bahwa pelaku sudah ditahan dan akan diproses secara hukum. Kami sangat responsif, kami cepat, dan kami akan melakukan tindakan yang tepat dan profesional untuk pelaku-pelaku pencabulan seperti ini. Saya tekankan dan saya tegaskan kepada seluruh jajaran Kapolsek, Kasareskrim, Kasarsekcaya, pelaku-pelaku ini tidak ada ampun dan harus dilakukan penahanan dan tidak ada penangguhan penahanan untuk itu. Saya pastikan itu. Modus pelaku merayu korban dengan menjanjikan membelikan barang-barang dan uang saku. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Puluhan pelaku sabung ayam kocar-kacir saat digerebek polisi di Desa Telaga Sampang, Jawa Timur. 8 orang ditangkap berikut barang bukti ayam aduan serta sejumlah kendaraan. Puluhan warga kalang kabut saat polisi menggerebek area sabung ayam di Desa Telaga, Kecamatan Banyu Ates, Kabupaten Sampang. Alhasil sejumlah ayam aduan hingga puluhan kendaraan ditinggalkan pemiliknya. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 6 orang pelaku judi ayam. Penggerebekan dilakukan berawal dari keluhan masyarakat sekitar atas keberadaan arena judi sabung ayam beberapa pekan yang dilakukan pada malam hari. Benar berkumpul beberapa orang di sana membawa beberapa ayam adu, kemudian diperoleh adanya arena yang digunakan untuk adu ayam. Para pelaku judi ayam dijerat pasal tentang percobaan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan terancam 10 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Wakal Pelabuhan Kota Belawan, Sumatera Utara meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya beserta istri menabrak truk. Kecelakaan itu terjadi diduga akibat sopir dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan maut menewaskan Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Iwan Kurnianto di kawasan pintu eksit tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai ajudan menabrak belakang dam truk saat akan keluar dari pintu tol Belawan. Selain menewaskan Kompol Iwan Kurnianto, kecelakaan juga mengakibatkan istri korban, Yanti, 48 tahun, luka berat. Jasad Kompol Iwan Kurnianto kemudian dimakamkan di pekuburan yang tak jauh dari rumah duka, kawasan Medan Helvetia. Sementara itu, sopir dan istri korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Columbia Medan.
kemungkinan ini drivernya ngantuk. Dalam kasus ini, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir dam truk. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang oknum TNI AL diamankan dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada 2 Januari lalu. Ketiganya telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Puspomal untuk menjalani pemeriksaan. Kasus penembakan pemilik rental mobil hingga tewas di areal res area KM45 Tol Merak, Banten ini melibatkan 3 prajurit TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA. Penembakan diduga terjadi lantaran salah satu dari 3 anggota TNI AL dikeroyok orang tak dikenal yang ternyata pemilik mobil rental dan keluarganya. Diduga, ketiga oknum TNI AL terlibat penggelapan mobil rental milik korban. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan. GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri. Kasus bermula saat pemilik rental mobil pergoki mobilnya yang akan digelapkan pelaku di res area kilometer 45, Kabupaten Tangerang 2 Januari lalu. Korban IA bersama temannya mengamankan 1 dari 3 pelaku penggelapan mobil rental yang sedang istirahat di depan minimarket. Saat rekannya ditangkap, 2 pelaku lainnya melepaskan tembakan hingga menewaskan korban IA. Di Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Seorang anak 15 tahun dalam semalam mencuri di 3 lokasi berbeda. Usai jeda hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang anak usia 15 tahun dalam semalam mencuri di 3 lokasi berbeda. Meski sudah berulang kali ketahuan dan dipukuli massa, namun tidak menyurutkan kebiasaannya untuk mencuri. Bahkan pelaku sudah pernah dibina di dinas sosial dan ditahan di kantor polisi, tapi bisa melarikan diri. Anak usia 15 tahun ini sedang mencari target sasaran barang curian. Pelaku mengincar uang tunai, telepon genggam, dan barang berharga lainnya. Warung ini hanyalah 1 dari 40 tempat dalam 1 bulan yang dicuri pelaku berinisial AL. Aksi pencurian itu kerap ketahuan dan pelaku dihukum warga dengan cara direndam di kolam. Tapi hukuman ini seakan tak membuatnya jera. Dalih masih di bawah umur selalu membuat pelaku lolos dari jerat hukum dan kembali mencuri. AL pun sempat dibina di dinas sosial dan ditahan di Mapolres Ponorogo. Namun tidak menciutkan nyali pelaku untuk berhenti mencuri. Dan koordinasi dengan dinas sosial. Tetapi ternyata yang bersangkutan itu sudah sering ke dinas sosial dan lari. Akhirnya kemarin itu kita amankan, yang bersangkutan sempat melarikan diri, tapi kita tangkap kembali dan ini dengan proses penyidikan di Polres Ponorogo. Dalam 1 bulan AL bisa mencuri di 40 lokasi dan sebagian besar ketahuan warga. Aksi pencurian itu sempat viral meski seringkali dipukuli warga, pelaku tak pernah jera. Kini pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo dan dijerat dengan pidana pencurian dengan perlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.
Aksi perkelahian sekelompok remaja putri di Kota Sungai Penuh Jambi viral di media sosial. Usai menerima laporan korban, polisi mengamankan 6 orang remaja pelaku penganiayaan. Inilah video amatir saat seorang remaja putri dipukul sekelompok remaja putri lainnya hingga tersungkur di Kota Sungai Penuh, Jambi, dan akhirnya viral di media sosial. Sementara sejumlah remaja putri lain di sekitar lokasi hanya menonton aksi perkelahian tersebut tanpa berupaya melerai dan menolong korban yang menangis. Korban merupakan pelajar di salah satu sekolah di Kota Sungai Penuh, sedangkan beberapa pelakunya merupakan pelajar SMA dan SMP di Kota Sungai Penuh. Aksi perkelahian dua remaja putri ini berbuntut panjang hingga berujung laporan ke pihak kepolisian oleh pihak orang tua korban. Setelah menerima laporan tersebut, polisi mengamankan 6 orang terduga pelaku penganiayaan. Kita Bu, itu 7 orang, itu dari keterangan anak kita kan, yang memukul 3 orang. Anak kita udah trauma sekarang nih Bu, model kepalanya udah terempas, model dadanya sekarang udah nyesak sekarang nih Bu. Saat ini ke-6 pelaku yang merupakan masih di bawah umur sudah diamankan di Polres Kerinci guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku guna mengetahui motif dari penganiayaan remaja putri tersebut. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.